Lingkungan pendidikan. Apa itu lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar dari anak, yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Suatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Macam-macam lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terbagi 3. 1. Lingkungan pendidikan keluarga. 2. Lingkungan pendidikan sekolah. 3. Lingkungan pendidikan masyarakat. 1. Lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrat. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. 2. Lingkungan pendidikan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu, pengetahuan, dan pembagian macam keterampilan. 3. Lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan pendidikan keluarga. Lingkungan pendidikan keluarga terbagi 2. 1. Yang dinamakan pendidikan prenatal. 2. Pendidikan postnatal. 1. Pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum lahir. Merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau masih dalam kandungan, lebih mempengaruhi kepada kebudayaan lingkungan setempat. 2. Pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. Merupakan pendidikan manusia dalam lingkungan keluarga dimulai dari manusia lahir hingga akhir hayatnya. Setelah macam ilmu kehidupan yang diperoleh dari keluarga merupakan hasil dari proses pendidikan keluarga postnatal. Lingkungan pendidikan sekolah. Dasar tanggung jawab sekolah terhadap pendidikan meliputi 1. Tanggung jawab formal kelembagaan. 2. Tanggung jawab fungsional. 3. Tanggung jawab keilmuan. Lingkungan pendidikan masyarakat. 5 peranata sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. 1. Peranata pendidikan bertugas dalam sosialisasi. 2. Peranata ekonomi yang bertugas mengatur pemenuhan kemakmuran. 3. Peranata politik yang bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. 4. Peranata teknologi bertugas menciptakan teknik untuk mempermudah manusia. 5. Peranata moral dan etika bertugas mempengaruhi nilai dan penyikapan dalam pergaulan masyarakat. Lingkungan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Dalam sistem pendidikan nasional terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Ada yang tahu apa itu pendidikan formal? Ya, pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Pendidikan formal diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Contohnya SD, SMP, SMA. Pendidikan non-formal
adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, dan pendidikan pemberdayaan perempuan yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang terakhir yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan serta secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Penjenjangan dalam sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, pendidikan anak usia dini, yang kedua, pendidikan dasar, yang ketiga, pendidikan menengah, dan yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan usia dini adalah pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Pendidikan usia dini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pendidikan anak usia dini yang merupakan lembaga pendidikan yang diperuntukkan untuk anak usia 0 sampai 4 tahun. Sedangkan pendidikan TK merupakan lembaga pendidikan untuk anak usia minimal 4 tahun sesuai aturan masuk TK terbaru. Usia yang direkomendasi adalah 5 sampai 6 tahun. Pendidikan dasar. Apa itu pendidikan dasar? Ya, jadi pendidikan dasar adalah pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendidikan sekolah dasar atau SD. Yang kedua, pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Pendidikan sekolah dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal. Sekolah dasar dapat ditempuh dalam waktu 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini, murid kelas 6 diwajibkan mengikuti ujian nasional yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP atau SLTP. Yang kedua, pendidikan SMP atau sekolah menengah pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal yang ditempuh selama lulus sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam 3 tahun, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Pendidikan menengah adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pendidikan SMA dan yang kedua, pendidikan SMK. Pendidikan SMA atau singkatan dari Sekolah Menengah ke Atas adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal setelah lulus SMP. SMA ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. SMA umumnya berusia 16 sampai 18 tahun. Sedangkan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan adalah pendidikan formal yang diselenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMPMTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama setara SMP atau MTS. Di SMK terdapat banyak sekali program keahlian yang disediakan. Contohnya, otomotif, akuntansi, pemasaran, administrasi, teknik komputer dan jaringan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara SMA dan SMK adalah SMA lebih banyak teori, sedangkan SMK lebih banyak praktik. Jenjang SMK menitik beratkan pada persiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta
program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan tinggi merupakan perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal, biasanya disampaikan dalam bentuk universitas, akademi, seminar, sekolah musik, dan institut teknologi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik disebut dosen. Pendidikan tinggi mempunyai 3 tingkatan, yaitu S1, S2, dan S3.